Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya akhwati fillah, merhaba. Oke, di sini tuh aku mau ngasih tahu ke kalian fakta kebenaran tentang Rohingya. Nah, banyak yang simpang siur ya tentang Rohingya. Salah satu contohnya tuh Rohingya tuh dibilang seperti Israel ya kan, mau menguasai Indonesia. Terus yang kedua, Rohingya itu ada yang bilang mau menculik ya kan, penculikan anak-anak atau ya pokoknya menculik gitu ya kan. Nah, sebenarnya guys, nih ya, aku kasih tahu ke kalian. Rohingya itu kan dari Myanmar kan, perbatasan Myanmar sama Bangladesh ya kan. Terus itu guys nih, aku kasih tahu ya yang sebenar-benarnya. Kenapa? Karena ini kita harus meluruskan ya fakta yang sebenarnya. Jangan lagi kalian bilang Rohingya itu jahat begini-begini begitu ya. Sebelum kalian tahu fakta yang sebenarnya, jangan pernah kalian menjudge itu, oke? Kemarin itu hari Jumat tanggal 5 Januari 2024, abi aku ke pengungsian Rohingya dan abi aku tuh mewawancarai pengungsian ya, ya mewawancarai salah satu pengungsian Rohingya. Nah, situ mereka menjelaskan yang sebenar-benarnya terjadi dan sebenar-benarnya apa yang mereka rasakan gitu ya. Oke guys, kalau mereka bertahan di sana tempat mereka tinggal, mereka bakal dibunuh guys, bakal dipenggal, bakal dibunuh pokoknya. Dan mereka tidak merasakan nyaman di situ. Makanya mereka pindah mencari tempat yang aman. Mereka pindahlah ke Bangladesh nih, pindah ke Bangladesh karena lebih dekat ya kan guys. Nah, setelah di Bangladesh ya, di Bangladesh itu orang-orang Bangladesh itu guys, mereka itu yang dekat kan, mereka kan dekat perbatasan Myanmar sama Bangladesh kan. Nah, di Bangladesh itu kan karena dekat, mereka pindah laksana gitu. Nah, orang Bangladesh ini guys yang ya Allah, aku nggak sanggup sih menceritakan sebenarnya. Orang-orang Bangladesh itu guys memperkosa salah satu pengungsi Rohingya. Nah, gara-gara seperti itulah mereka tuh tidak merasa nyaman juga di Bangladesh ya kan, karena orang-orang Bangladesh ini benar-benar nggak, gimana ya, mereka pikir di Bangladesh itu mereka bakal nyaman. Ternyata tidak. Ternyata mereka tuh mendapatkan yang seperti itu guys, kayak ada yang diperkosa, ada yang dianiaya gitu ya kan. Nah, mereka mencari tempat yang nyaman ya. Mereka carilah ke Indonesia, salah satunya di Aceh kan. Di Aceh itu ada pengungsian Rohingya. Nah, di Aceh mereka itu gimana ya guys ya? Mereka tuh mencari tempat yang nyaman guys. Nah, karena mereka mengungsi mau ke Indonesia, ke Aceh tempatnya. Mereka tuh ada salah satu orang Bangladesh menyusup ke kapal mereka, ya menyusup ke kapal mereka, dan mereka tuh tahu ada orang Bangladesh di situ, tapi mereka tuh tidak bisa bilang apapun, tidak bisa melarang karena dibaratkan itu kayak kekuasaannya Bangladesh gitu kan. Jadi kan mereka kan mengungsi ke Bangladesh, jadi si Rohingya ini mau pergi ke Aceh, ke Indonesia. Nah, orang Bangladesh ini ikut karena kan mereka udah mengungsi di Bangladesh, jadi otomatis itu kayak kekuasaan mereka. Jadi ya gitulah guys pokoknya, aku susah bilangnya gimana. Nah, terus itu guys, aku harus bisa jelaskan yang sebenarnya. Oke. Nah, orang Bangladesh itu tuh memaksa untuk harus ikut. Kenapa? Karena di Bangladesh juga ekonominya itu benar-benar mereka di sana miskin ya. Di ekonomi perbatasan Bangladesh sama Myanmar ini tuh benar-benar miskin, benar-benar tidak ada, ya tidak bisa hidup mereka ke sana karena masalah perekonomiannya sangat drastis, miskin gitu ya, tidak punya apa-apa gitu. Nah, mereka ikutlah juga biar biar bisa inilah guys, biar bisa mendapatkan kenyamanan, biar bisa dapat tampungan, biar bisa dapat biaya hidup gitu ya orang-orang Bangladesh ini. Nah, kalau si Myanmar ini, Rohingya, ini benar-benar mereka tuh kalau tinggal mereka di sana, mereka tuh benar-benar antara hidup dan mati. Oke lah, mereka di sana itu dikasih tempat tinggal gitu ya kan di Myanmar. Tapi mereka tuh udah, mereka tuh tinggal nyawa. Mereka tuh pertaruhannya tuh nyawa guys ya, pertaruhan nyawa. Ya Allah. Aku sih sebenarnya awalnya ya, aku dengar-dengar berita itu simpang siur yang seperti itu, aku kayak ya Allah kok kayak gitu sih Rohingya gitu ya kan. Kok masa sih Rohingya cuma datang sini kayak Israel terus yang mau nyulik anak-anak gitu, mau nyulik gitu kan, mau. Nah, kayak gitu simpang siur yang nggak benar itu harus diluruskan. Makanya kemarin itu abi aku datang ke sana, mewawancarai salah satu yang ada di sana tuh pengungsian Rohingya. Aku langsung bertanya sama abi aku sendiri, gimana sih sebenarnya kronologi itu, dan aku mencari tahu ya kan, bener nggak berita ini begini ini. Kata abi aku itu berita yang salah ya, jangan pernah kalian percayai berita itu, jangan pernah kalian percayain ya. Kalian harus mencari tahu fakta kebenaran dari Rohingya ini ya. Kalau mereka balik ke asal mereka, mereka tuh gak bakal nyaman guys, karena mereka tuh pertaruhannya nyawa, sekali lagi pertaruhannya nyawa ya. Kalian tuh harus bijak dan harus, sebelum menjudge Rohingya ini, kalian tuh harus mencari tahu kebenaran yang gimana. Oke, terus itu orang Rohingya ini tuh kata biaku tuh mereka tuh ada yang bisa bahasa Melayu ya, bahasa Melayu, terus ada juga yang bisa bahasa Inggris. Nah, abi aku tuh alhamdulillah mewawancarai ada dua orang yang abi aku wawancarain itu dia bahasa Melayu sama bahasa Inggris ya. Alhamdulillah abi aku bisa bahasa Melayu dan bisa bahasa Inggris ya. Nah, situ abi aku kayak ya Allah, mereka tuh bener-bener indah, itu mereka tuh mencari perlindungan guys. Jadi mereka itu bener-bener nggak seperti yang kalian pikirkan, oke? Yang kalian, yang sisi jelek-jelek yang itu kayak mencuri, yang itu sebenarnya guys, itu Bangladesh. Sekali lagi aku bilangnya seperti itu tuh Bangladesh ya. Yang kasar-kasar, yang apa tuh sebenarnya Bangladesh guys. Jadi bukan orang Rohingya guys ya. Kemarin itu juga abi aku tuh ngetes. Mereka tuh ada yang menghafal Al-Quran. Mereka tuh seperti rakyat Palestina yang dijajah gitu guys. Ya, rakyat Palestina yang
mereka itu benar-benar kayak dijajah tempat mereka gitu ya, sama ya pemerintahannya. Ya itulah ya kan, nggak usah kita sebutin karena aku juga belum terlalu tahu pemerintahan mereka itu seperti apa. Jadi mereka tuh intinya seperti pengungsian yang mereka diusir dari daerah mereka sendiri, dari tempat mereka sendiri, dari tempat tinggal mereka sendiri, dan mereka mencari kenyamanan gitu kan. Nah itulah guys, jadi kalian itu sebenarnya tuh harus bijak mensikapi ya, sebelum kalian bilang begini begitu tentang Rohingya, kalian harus coba kalian datang ke tempat pengungsian itu, terus kalian wawancarai salah satu atau 2 orang atau 3 orang pengungsian yang benar-benar dari Rohingya Myanmarnya. Nah benar-benar kalian wawancarai, baru kalian bisa tahu betapa mereka. Aku nggak tahu ya mau bilang apa lagi, karena gimana ya guys, coba kalian di posisi mereka gitu. Aku juga sempat kayak, ih apa sih Rohingya kayak gitu, tapi setelah aku tahu kebenarannya, aku cari tahu kebenarannya, aku jadi kayak, ya Allah, aku minta maaf ya Allah, ternyata mereka tuh mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk itu gitu kan, hanya untuk tempat tinggal mereka sendiri gitu guys. Nah dan sekarang mereka tuh ingin, kayak kemarin tuh ada simpang siur yang mahasiswa Aceh yang mau mengusir mereka. Tolong, jika kalian punya hati, jika kalian punya iman, jika kalian ingin mencari tahu fakta-fakta yang sebenarnya ya, kalau aku ya, aku berharap ya Rohingya itu tetap ada di Aceh, tetap ada di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia itu bisa melindungi ya guys. Kalian itu, aku pesankan sekali lagi sama kalian, sebelum kalian bilang berpikir yang enggak tentang Rohingya, kalian itu harus mencari tahu fakta kebenarannya, fakta yang sebenar-benarnya. Jangan kalian ikutin fakta-fakta yang hoax, yang tidak benar gitu ya. Sekali lagi aku cuma bilang itu aja ke kalian. Ini mudah-mudahan videonya itu benar-benar bisa bermanfaat ya untuk informasi tentang Rohingya. Dan kalau kalian mau tanya tentang Rohingya, kalian bisa komen ke aku, nanti aku bakal berusaha untuk tanya ke abi aku. Oke, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.